Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Ustadz Boys untuk melanjutkan di episode yang lalu. Untuk episode yang kali ini di episode Surat Al-Baqarah ayat 11-12. Ya, Masih bersama teman kita yang dari saudara kita dari Sudan, Gus Bosa, untuk menjelaskan Surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Monggo dipersilakan untuk Ustadz Boys. matur suwun Gus Pai. Nggih. Kados biasane Nggih. saderenge pembahasan hadiah Fatihah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula khususnya jenengan sedaya lan para pendengar mustamiat. Paham, mustamiin, Paham. mustamiat. Pendengar laki-laki perempuan, jamak semuanya kan. Semoga kita semua sama-sama mendapatkan barokahnya Quran. Amin. Akhirnya kita semua mendapatkan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa Amin. taala. Hadiniya biridhoillah taala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Qur'anil azim bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Baqarah ayat 10 ayat 11 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Shadaqallahul adzim. Wa idalan nalikane kila dan ucapake lahum maring munafikin ayat kesel haula maring mengkono-mengkono wong munafik diucapna apa la tufsidu ojo gawe rusak sira kabeh fil ardi ing dalam bumi bil kufri rusak emang gawe bil kufri sebab kufur atau kafir wa ta'wiki anil iman lan nyegah saking iman. Qalu mongko jawab sapa wong munafik innama angin pestine nahnu utawi kita muslihun iku pira-pira wong kang gawe bagus. Wale salan ora ono apa ma barang nahnu utawi kita iku fi dalam ma bim fasadin kelawan gawe kerusakan. Qala Allah mongko jawab qala mongko dawuh sinten Allah taala sinten Allah taala maha luhur sinten Allah raddan krana nolak alaihim ing ngatasé wong munafik dijawab ambi Allah ala iling-iling ala litanbih faedahe krana ngilingno eling-eling litambih innahum sak temene munafik hum ya munafikun al mufsiduna iku pira-pira wong kang gawe kerusakan walakin lan tetapine la yasurun ora weruh utawa ora krasa sapa munafikun. Shadaqallahul adzim. Jadi keterangannya ini membahas lanjutannya yang kemarin. Di sini langsung kata-katane wong munafik itu diarani wong sing gawe kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsidu, senengane gawe rusak. Diomongi la tufsidu aja gawe rusak sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Jawabe qalu innama nahnu muslihun. Wah, iki wong gawe apik kok. Jawabe ala innahum humul mufsiduna, ya wong-wong iku asline gawe rusak mek balik maneh walakin la yasurun, tapi dhek gak krasa. Repot nek musuh wong gak krasa iku repot, tidak merasa iku repot. Nah, ayat niki ditafsiri kali ayat ten Al-Anfal ayat 73 ngeten. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Wong-wong kafir sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu wong muslimin tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, niscaya terjadi fitnah, kekacauan fil ardi dalam bumi, wa fasadun lan kerusakan
kabirun kang gede. Jadi bahaya. Wong munafik iku bahaya. Ya ditafsiri maneh bahwasane wong munafik iku Ibnu Jarir dawuh wong munafik kerusakan sing dimaksud di ayat itu bisa jadi adalah kemaksiatan. Katanya begitu, Bosan. Ya, yang menyebabkan makanya bumi ini, dunia ini akan tetap ada selama orang-orang menungsone orang gawe kerusakan atau kemaksiatan. Wis penduduk dunia iki kabeh wis melakukan rusak maksiat, alamat dunia ini tidak baik-baik saja, atau itu yang dinamakan ayyamul akhir, dino-dino akhir, atau yang kemarin namanya dino kiamat. Entek wis. Makanya jangan khawatir walaupun bosa belum nikah, ya jangan khawatir akan hari kiamat. Belum nikah lagi, jangan. Sudah nikah, maaf. Sudah nikah. Kalau mau sudah lagi, nikah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampun. Saya kira Oke. belum nikah. Kalau belum nikah jangan khawatir. Ini masih lama kiamat. Oke. Karena masih ada orang baik seperti Bosa mau ngaji tafsir Quran, seperti Om Pai mau mengkaji Al-Quran. Selama masih ada orang-orang baik, makanya doakan channel Ustadz Boys ini terus berlanjut. Amin, amin, amin. Karena kalau masih membahas tentang Al-Quran, insya Allah dunia baik-baik saja. Baik-baik saja. Amin, amin. Karena akan mendapatkan barokahnya Quran, yaitu hidayah dan rahmat tadi itu. Amin. Ustaz. Sebab begini, kalau di suatu tempat itu terjadi kerusakan atau kemaksiatan, akan pengaruh kepada suatu daerah itu akan azab Allah. Itu bahayanya kemaksiatan itu seperti itu, Bosa. Ini ada sebuah cerita. Wah, turun-turun wis cerita. Ya, ya. Ini ada sebuah cerita di kitab, saya ambil dari kitabnya Mawaidul Usfuriyah kemarin. Kemarin tentang cerita burung itu, tentang Umar bin Khattab diampuni Allah gara-gara kasih sayang pada burung. Ini hubungannya dengan fasadun, kerusakan tadi itu. Ini babnya pas dalam hadis yang 17. Ini ada cerita. Annahu kana fi bani Israil rajulun fasikun fajirun wa kana la yamtani'u minal fasaki wa ahla baladihi ajazu an ratihi an fiskihi wa tadarru'u ila Allah Ta'ala. Pada zaman Bani Israel ada seorang pemuda fasik. Fasik itu kan artinya rusak kan. Jadi agamanya itu rusak, atau lek bahasane saiki Islam KTP. Islam KTP. Laras. Mangkane nyawang menungso ojo tekan kopi ae lho, umpay. Nggih. Iso ae sing kopian iki fasik ya iso ae. Ketoke ustad tapi ibadahe gak karu-karuan, iso ae fasik. Lah iso ae sampean sing mek kopi capilan tok, iso ae sampean sing bener-bener orang yang muhsinun. Amin, amin. Mek ketoke tok tapi ibadahe 5 waktune sampean tak delok sampean ya apik 5 waktu. Insyaallah. Tak delok lek waktu adzan sampean nyundang salat. Lho temenan iki, timbangane sing jarene ustad kaya aku iki. Ya gak iku contoh maksudnya bahwasane nyawang menungso iku aja tekan kopiahe, aja tekan capile. Iso ae awake dhewe iki wong fasik iso. Kemarin kita membahas tentang munafik, bisa jadi kita adalah orang yang munafik. Kan seperti itu. Tapi orang munafik itu kan ayatnya layas urun, gak kroso. Kita jadi orang munafik gak kroso, kita jadi orang kafir juga bisa jadi. Karena kalau kemarin itu saya melakukan Bosa, lagune Gus Dur, ake wong apal Quran hadise seneng, tapi seneng ngafirke marang liyane. Lali nang kafire dhewe. Lah ketika wong Islam ngafirno padha wong Islam, ya hakikatnya kembali adalah dia itu padha mbek kafir. Itu dalam kitab Sulam seperti itu. Saya mengatakan padha wong Islame nang umpe sampean murtad, itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Kene sing murtad. Makanya kita itu harus selalu husnudon. Nah, dikisahkan di sini ono pemuda sing fasik, wis rusak lah deh, wis kelakuane wis diarani sampah masyarakat. Wis iki wong arek bejat iki. Akhirnya Gusti Allah ngekei wahyu nang Nabi Musa. Anna fi bani Israil, Allah ngekei dawuh fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, Musa, dek Bani Israil dek kono iku ana saban pemuda.
fasikon sing fasik wis rusak fa akhrajahum min baladihim hatta la taqun nar alaihim usiran nar iku tekan daerah kono nek ora diusir iso-iso ndek daerah kono iku bakalan kena musibah iso-iso bakalan musibah gara-gara ono arek fasik situ iki diusir wis arek iku akhirnya diusir fa akhrajahu wa dhahaba sab ila qaryah minal qura fa amrullah ayukhrija min tilkal qaryah diusir nang desa nang kecamatan iki mari ngono Nabi Musa oleh perintah mana usirin mana iku pindah kecamatan usir mana pindah desa no sampai akhirnya dek iku urip dek suatu tempat sing adoh tekan desa no adoh tekan desa dek wis dek tempat sing adoh tekan kewan misalkan pokoknya wis melas koyo diwian iku kok dilalah arek iku muro pemuda iku mang famari do dalika sab fitil kal mafajah dek dikei loro ambek Allah mari ngono dalam dek kesendiriane iku dek ono nelongso ya Rob Gusti aku iki wis adoh tekan wong tuwaku aku iki adoh tekan anak bojoku gak apa-apa Gusti jenengan adohno kula ambek wong tuwa ambek bapak ambek ibu ambek anak ambek bojo jenengan pedhot hubungan kula jenengan adohno wis mboten napa tapi Gusti fala taqta'ani min rahmatika tapi ojo pedhotaken kula saking kasih sayangi jenengan Gusti tirose jenengan iku dat kang maha kasih sayang mosok jenengan melok-melok kaya wong-wong sing benci kali kula Gusti tirose jenengan iku disifati kali mukhalafatul lil hawadis terus jenengan iku benten kali makhluke nggih lek makhluk pantes benci kula sebab ningali perbuatane kula sing bejat koyo ngenten iki tapi jenengan lek Rahman Rahim Gusti mosok jenengan lek sami-sami benci kula Gusti lek jenengan benci kula apa bedane jenengan kali makhluke jenengan gara-garana dungane arek iku mang koyo ngono Gusti Allah tersanjung iya yo lek aku melok-melok benci koyo makhluk lha apa bedane aku mbek makhlukku wis malaikat sepuro narek iki nah akhirnya Gusti Allah kirim wahyu perintah nang Nabi Musa fa'auhallahu ta'ala ila Musa idhab ila mafajah kada wa madhi'in kada Musa wis budhalo nang panggonan iki ndek tempate iki ndek kono mata fihi waliyun min auliyai ndek kono ana wali sing mati termasuk min auliyai setengah dari kekasihku gara-gara doanya itu merayu Tuhan dengan kalimatnya seperti itu Allah tersanjung akhirnya ambil rahmatnya Allah dia diangkat min auliyai padahal menurut orang kampung dia wong bejat sampai diusir tapi mungguhe Allah min hadza waliyun min auliyai makanya mandang menungso ojo jopone ojo tekan kopiah mbek iki ya iso wae sing pantes dadi ustad iku jenengan umpae Gus insyaallah saged mawon jenengan makanya kemarin saya bilang di podcast ini kalau mau ikut bahas Al-Qur'an ikut podcast ya di sini apa adanya tegesi apa adanya itu kalau lagi bawa kopiah ya dipakai kopiahnya kalau nggak lagi bawa kopiah capilan gak apa-apa capilan kan Allah nyawang itu orang tekan dohire orang munafik itu kan batinnya yang busuk itu yang maradun itu yang sakit kan batinnya bener kan sampai pakai daster pokoknya jangan sampai daster ya kalau pakai daster bahaya ayah itu tadi sepenggal kisah dari hubungannya dengan fasadun kerusakan makanya selama dunia ini masih ada orang baik masih ada orang yang menyebut asma Allah maka dunia ini akan baik-baik saja tapi ketika di suatu tempat ataupun suatu daerah atau bahkan suatu negara lek wis gak ono wong apik baru beras alamat ndang digulung ambek Allah adabe Allah bakalan teko nang iku sama seperti kisahnya Nabi Nuh kan seperti itu ya iya kan kisahnya Nabi Nuh kan umatnya kan gak mau percaya sahabat Nabi Nuh akhirnya Allah perintah ke Nabi Nuh buat perahu Safina iya kan wis gayo perahu terus orang-orang yang beriman
engko jaon ndek perahu iku. Akhirnya kan Nabi Nuh sampai dikatakan gila. Sampai dikatakan gila kan. Nah, dikatakan wis usume panas ini kok gawe perahu. Wis jarene nabi mulai stres iku. Kayak gak percaya kan. Nah, padahal Allah merintahkan buat perahu atau kapal itu tadi karena Allah akan menurunkan azabnya. Sebabnya dijak iman juga percaya. Maka tahu segalanya. Sampai-sampai yang nggak iman anaknya sendiri kan. Siapa itu? Siapa itu namanya? Saya lupa. Kan'an. Kanan. Nah, makanya dari pelajaran Nabi Nuh itu tadi, Pada asal yang lah, gitu. Itu anaknya Nabi bisa durhaka. Makanya mandang orang itu tidak semuanya keturunannya wong apik dadi apik. Tidak semua keturunannya wong bejat terus dadi bejat. Lah ternyata. Kan'an putranya Nabi tapi ditakdir sama Allah durhaka kan. Nah, Wala taziru waziratun wizra ukhra. benar. Illa ma sa'a. Makanya walaupun kita bukan keturunannya kiai, duduk keturunannya wali, duduk keturunannya habaib, umpamane, duduk keturunannya wong darah biru, lek dicegrek darai dhewe abang, percaya? Iya, percaya ora? Lek gak percaya tak segrek. Nggih, percaya. Nah, kene duduk keturunannya darah biru iki. Nggih. Tapi lek Allah ngersakno kene iso dadi wong apik ya, iso dadi apik. Amin. Sama aja seperti saya. Mungkin konteksnya jauh dari topik. Saya orang pendatang ke Malang. Saya orang pendatang ke Malang. Pecinta Arema. So, jadi mungkin darahnya sebelumnya itu nggak biru dah. Iya. Tapi alhamdulillah saya bisa juga ikut dengan masyarakat untuk cinta Arema juga dan merasa bagian dari Arema. So itu contohnya juga di dalam Islam sama. Walaupun kita itu dari keturunan atau latar belakang, Iya. baik pun atau buruk, kita itu punya pilihan lah untuk kita itu menentukan ke depannya itu gimana. So dalam konteks yang tadi itu kerusakan, Iya. itu ada banyak ayat dalam Quran Subhanahu. Benar. Itu udah disebut yang namanya kerusakan itu pasti ada akibatnya itu yang buruk. Iya. Dan disitulah ada zawalun ni'mah. Itu Hilangnya nikmat. ya kehilangnya nikmat. Pasti itu kerusakan itu datang bareng dengan kehilangan nikmat. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Bima kasabat aydin nas. Ya. Yudhiquhum ba'd alladhi amilu la'allahum. Kerusakan di langit, Ya. di bumi, di darat, lautan itu karena tangan-tangan manusia, ya kan seperti itu kan. Itu benar. Ya, so itu law anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim Barokatin minas sama. Makanya kita harus bersyukur Ya. di tempat ini ada channel seperti ini Ustadz Boys yang membahas tentang Al-Quran. Maka kita patut untuk bersyukur. Ya, Semoga benar. channel ini, tempat ini diberikan barokah sama Allah. Ya. Seperti ayat itu tadi kan. Ya. Barokatin minas sama. Benar. Akhirnya barokah dari langit turun. Nah, turunnya barokah itu kita yang tadinya duduk wong apik iso dadi apik. Kita yang asalnya itu wong sing bejat iso dadi rada apik titik. Nah, insya Allah seperti itu. Ya. So itu juga di dalam ayat ini Al-Quran mengajarkan kita untuk memperhatikan kelakuan-kelakuan masing-masing kita. So selalu kita itu menjauhilah Ya. yang namanya kerusakan di dalam semua konsepnya dan istilahnya. Untuk kita itu tetap diberi nikmatan sama Allah Subhanahu wa taala. So ketika kita itu selalu membuat yang hal maksiat yang fasad, itu tetap kita harus itu mengantisipasi yang namanya kehilangan sesuatu. Iya. You know. So di dalam Quran juga itu ada ayat bilang awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain Ya. summa la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Itu disitulah di dalam
ayat ya, saya itu bukan ahli tafsir. Iya. Tapi saya itu sebagai orang yang bisa bahasa Arab, bisa langsung memahami makna yang namanya az-zahiri. Iya, makna dohir. Ya, makna zahiri. Itu artinya setiap tahun itu ada kayak Allah kasih kita itu peringatan. Peringatan itu di dalam arti musibah. Kayak kita sakit atau apa atau itu cuman selalu untuk memperingatkan kita itu untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam Quran di sini dibilang walaupun mereka itu dikasih peringatan untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, yang kerusakan, tapi tetap mereka itu la yatubuna wa la yatadhakkarun. Mereka itu tidak bertaubat dan mereka itu ingat pun enggak. So itu selalu yang namanya musibah itu di sini itulah budak kayak orang itu selalu dalam musibah itu mengingatkan Allah Subhanahu karena Allah Subhanahu taala itu saking sayang. Makanya Itu, kan dalam hadis itu kan sebetulnya itu menjadi peringatan bagi kita. Ada hadis itu igat tanim khamsan qabla khamsin. Iya kan? Iya. Jadi kita itu harus benar-benar ada 5 waktu itu yang harus kita gunakan sungguh-sungguh sebelum kedatangan yang 5 tadi itu. Iketani khamsan qabla khamsin sababaka qabla haromika. Mumpung awake dhewe sik enom. Durung tuwek, delok ta wong wis tuwek iku. Ki salat ae angel. Digawe ibadah apa maneh di podcast ini wis. Lek wis tuwek haram itu kan tuwek mari ngono wis mlaku wis angel, mungkin ngomong juga bicara juga angel. Mumpung masih enom. Lah apa jadi host kok sungkan apa iku bingung grogi. Harus disyukuri Allah beri kesempatan iso dadi host podcast Quran. Ngono iku nikmate pangeran. Sababaka qabla harumika termasuk yang sekarang ini wasughlika qabla wa faragoka qabla syughlika. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Podcast iki lek nuruti sibuk podcast itu benar. Makanya ketika ada waktu luang, wah Gus Faris itu langsung datang podcast apa mana Gosaan mau teko di sini wis. Ayo nang podcast lah. Ini termasuk salah satu adalah sebagai rasa syukur kita karena waktu sibuk itu peringatan itu kan. Benar. Sampai mulai wis kadung nuruti sibuk kan onteke. Makane farogoka qabla syughlika. Benar. Ya. Monggo. Ya, terima kasih. Ya, so tadi yang saya itu lanjutkan itu di dalam suratul Anfal juga itu. Iya. Untuk Allah juga itu dikasih bahwa yang kalian melakukan itu tanggung jawab kalian. Oh iya. Kayak kerusakan yang kalian melakukan itu jangan menyalahkan saya. Iya. Tapi malahkan menyalahkan diri sendiri. Apa yang kalian lakukan, makanya dalam kitab-kitab itu, dalam kitab istilahnya basa pondokan itu kitab kuning. Ya. Pasti kan di situ, apalagi kalau Al-Qur'an, wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu akan kebenarannya. Ya, benar. Begitu juga dengan ahli tafsir, para pengarang kitab. Semuanya pasti seperti itu. Yang lebih maha tahu itu adalah Allah akan kebenarannya. Jadi isone mung ikhtiar, isone memohon kepada Allah. Pasti semua kitab itu mengatakan mengharap rahmat dan kasih sayang Allah, mengharap ridho Allah, mengharap pitulungane Allah supaya kitab sing dikarang iku oleh ridhane Allah. Pasti seperti itu. Benar. Para musannif pengarang pasti seperti itu. Iya, benar. Karena wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu kebenarannya. Karena kebenaran itu dari Allah. Kayak seperti podcast Dino iki, ya setiap podcast lah umpama ada kata-kata yang benar dari kita bahas itu hakikatnya krono oleh pitulungannya Allah. Le anjene ono kesalahan itu adalah murni dari kita sang pendosa yang mengharapkan ampunan dari Allah. Benar. Makanya suratul Anfal ayat 53 dibilang dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matin an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah kondisi seorang
atau lingkungan sampai mereka itu merubahkan diri sendiri. Berarti kan butuh ikhtiar. Nah, itu ikhtiar. Untuk menjadi baik kan kita juga perlu ikhtiar. Ya, itu semua adalah pilihan. Iya. Ya, itu benar. Hidup ini pilihan. Iya, iya, iya. Berani atau tidak? Ya. Makanya Allah kan selalu apa itu dalam ayatnya, dalam Quran kan Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan dunia ini berpasang-pasangan, walaupun itu Benar. ayat sering digunakan waktu acara pernikahan. Iya, iya, iya. Tapi itu kan hakikatnya Allah memang menciptakan itu selalu berpasangan. Iya, benar, benar. Ono lanang, ono wedok. Iya, benar. Nah, contoh. Wah, aku percaya. Dek lanang. Ono gelas, ono kopi. Ono gelas, ono kopi. Nah, ono awan, ono bengi. Benar, Nah, ya, ya. ono putih, ono ireng. Bukan saya. Oh iya, bukan. Ada Mungkin hitam, kelasnya ada ya. putih. Mungkin Ya itu kelasnya ya. kelasnya. Ada baik dan ada buruk. Iya, benar, Makanya benar. ketika kita melihat orang itu baik, gak usah heran. Ketika kita melihat ada orang itu jelek, gak usah heran. Ya ikut dunia. Iya, iya. Karena Allah ciptakan berpasang-pasangan. Iya. Bener kan? Iya. Nah, Allah ciptakan berpasang-pasang. Lah apa kok gumun ono wong api khusyuk, waduh wong iki kok khusyuk. Gak usah heran. Lah sama aja kayak Gus Pai. Itu orang itu preman. Ya. You know. Enggak, preman itu beriman. Tapi anu bosa. Iya. Gak apa-apa. Iya. Mantan preman gak apa-apa. Kalau bahaya itu Asal mantan. Ustadz itu loh atau mantan kiai ya. Naudzubillah, Aduh. naudzubillah. Kalau Angel. mantan preman, nah Ya, tinggal benar. coplok capilnya ganti kopi ya. Lek mantan ustadz atau mantan kiai. Namanya naudzubillah. gantian ya. Iya, naudzubillah min dalika. Iya, benar, benar, benar. So, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala selalu itu juga, itu yang kayak ayat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Ketika Allah disitulah mau memperkenalkan itu secara jelas, oke? Sebagai kalian harus tahu kalau saya itu mengirimkan azab, itu azabnya itu sangat Pedih. Nah, makanya jangan. You know, so Allah Subhanahu wa taala selalu kayak yang tadi itu ada yang berpasangan ya. Selalu ada semua sesuatu di dunia itu diciptakan dengan Berpasangan. Makanya Allahu Rahimun Ghafur, tapi di waktu yang sama syadidul iqab. You know? So kalian itu maunya apa? You know? Kayak sama aja kayak al-jannatu wan nar, neraka dan surga. So orang selalu itu punya pilihan sendiri. Makanya ada pepatah bosa. Ya, Ada pepatah itu diam-diam menghanyutkan. Kan ada pepatah seperti itu. Maksudnya bukan diam-diam merayap. diam-diam mendua. Naudzubillah. Ya. Maksudnya begini, yang saya maksud dengan saya kutip pepatah diam-diam menghanyutkan itu. Ya. Kalau kita lihat di ayat Al-Qur'an, Allah itu kan disifati dengan kasih sayang. Dengan maha kasih sayang. Kan banyak itu. Allah itu kan sifatnya maha kasih sayang. Tapi ketika hukum-hukum Allah itu dilanggar, disitulah siksanya sangat pedih. Nah, itu. Bahaya. Ya, benar. Makanya kalau kita melihat orang yang diam, hati-hati, lek kadung ngamuk. Nah, bisa dianalogikan seperti itu kan. Allah kalau sudah marah, wah, seperti umatnya Nabi Nuh itu. Ayah, Entek dintekno kabeh kan. Kabeh dia wis kenemenan sebabnya. Lek wis kenemenan Allah sadidun iqab. Ya, ya. Siksanya itu sangat pedih. Walaupun Allah itu memang kasih sayang. Saya teringat Benar. dalam pembukaannya kitab Manaqib Imam Syafi'i. Itu ada hadits qudsi di mukadimahnya, sabaqat rahmati ala ghadabi. Walaupun Allah itu syadidul iqab, ketika Allah itu menunjukkan azabnya begitu pedih, tapi Allah dalam hadis qudsi, in sabaqat rahmati ala ghadabi. Rahmatku iku luwih dhisik, kasih sayangku iku dhisiki ketimbang muring-muringku. Benar, benar. Walaupun ya kalau di bahasa masing penak ya, bahasa yang lebih enak, bahasa kita sehari-hari. Wong tua nang anak. Orang tua Ya. ke anak itu kan penuh dengan kasih sayang. Benar, benar.
becat-becati anak kok mudinge kok rene. Oh, contoh. Sak becat-becati anak lek wis dadi wong tuwa lho ya. Engko ngrasakno wis ah. Sak nemen-nemene anak, sak megel-megelone anak sampai bahasane wong Jawa iku megelno selit sampean. Saking nemen megelone. Iya, iya. Tapi jenenge wong tuwa iku pasti sik gak tega. Lah ngono. Sik gak tega. Lah Allah lebih dari itu. Sak nemen-nemene awake dhewe, Allah itu lho Ghafurur Rahim. Pokok kene gelem tobat, njaluk sepuro, malam yugorgir sebelum napas di tenggorokan pasti diterima, kan seperti itu. Pasti. Makanya itu di dalam cerita ya. Cerita itu juga berkaitan dengan ayat yang selanjutnya yang saya itu juga mau disebut. Yeah. Itu cerita Nabi Muhammad SAW sama warga Taif. Yeah. Ketika warga Taif itu mengajak mereka untuk masuk Islam, tapi mereka itu malah melempar sampai batu. Prophet Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu berdarah. So disitulah turunlah Jibril atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan bilang, "Lau syi'ta la atbaqtu alaihimul akhshabaini." Itu ada dua apa itu gunung besar. Kalau mau, iya langsung saya itu angkat kublekan iya, ke penduduk betul, Taif. makanya. Kublekan. Tapi saking Loh, tapi bosa, ya, itu kan malaikat Jibril. ya, Malaikat Jibril itu kalau dilihat dari penciptaannya, kan dia itu diberikan akal, gak diberikan nafsu. benar. Tapi kok bisa marah? Loh, kan biasanya orang pemarah itu kan orang punya nafsu. Iya, Makanya iya, istilahnya iya. hawa nafsu. Iya, benar, Makanya benar. malaikat itu kan sifatnya tidak makan, tidak minum, tidak nikah. Wal malakul ladzi bila abi wa Nah. aklala syurba wala naumalahum. Tapi kok bisa marah ya? Ketika melihat Nabi didolimi, gunung apa itu, Uhud kan itu? Jabal Uhud itu. Yang mau diangkat ke negeri Taif. Bukan itu, Taif itu di antara dua gunung. Ya. So gunungnya itu saya lupa. Pikirannya harus bersih. Lah ya. Iya. Antara dua gunung. Pikirannya harus bersih. Kadang mantan preman itu pikirannya Bukan Semeru. Jelas gitu. Langsung. Dikira promo ya. harus diperjelas. Iya, Karena iya. kita podcastnya katanya bosa mantan preman. Nanti Tapi pikirannya itu mantan. Iya mantan tapi kan mantan. Iya. Kalau mantan itu harus dilupakan. Iya. Ya. Pengalaman curhat. Iya. So itu selalu Allah Subhanahu Wa Taala kayak mengajarkan lewat Prophet Muhammad SAW itu ya udah, kenapa harus, mungkin akan keluar dari keturunan mereka ini orang yang saleh. You know? Itu kan So, doanya Nabi Ibrahim itu kan Allahumma di apa itu Allahumma di lahum itu ya, doanya itu gimana? Ya Allah berikan mereka hidayah kan? Iya. Apa itu Nabi Muhammad minta hidayah? Iya. Hidayah itu Karena- bagi mereka ya. Iya, dia Jibril kan nggak terima kan, mau diangkatkan gunung. Iya. Tapi katanya Nabi Muhammad ojo. DE menunggu karena DE durung roh. Iya. Makanya dijalukno hidayah. Ya Allah, jenengan paringi hidayah. Napa iku wong Taif niki? DE nglarani kula karena DE mboten semerap. Makanya disitulah ada sesuatu yang menarik sekali saya itu belajar di Indonesia ya. Itu saling memaafkan. Ya. Disitulah Orang Indonesia itu saling memaafkan. iya, itu salah satu sesuatu yang saya Gitu. sangat Wong Indonesia menghargai. kudu bersyukur. Iya. Pengakuannya orang Sudan, orang Indonesia itu Iya. saling memaafkan. Yang paling penting itu gampang memaafkan. Itu beda level ya. Alhamdulillah. Ya. Ketika ada sesuatu yang terjadi, kalau sudah minta maaf, wes selesai. Selesai. Wes mari. Wis mari. Wis mari. Udah. Kalau Iya. di sana enggak seperti itu. Di sana juga sama. Oh juga sama. Ya, sama. Tapi kalau di sini tuh ya mungkin bilanglah level kelas lah. Kalau di Iya. dalam bola itu bilang pemain per kelas. Berarti itu iya. So Alhamdulillah. itu yang saya belajar di situ. So saling memaafkan itu penting sekali. So itu selalu akan membawa kita ke ayat selanjutnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Walaula daf'ullahu an-nasa بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات
wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsira. Iya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mendorong lah yang sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik, oke, itu pasti hidup ini akan jadi tempat yang cuma kerusakan, oke, dan tempat itu yang hancur. Ya, kan tadi sama seperti yang cerita yang awal Nah tadi. itu, Ketika di suatu tempat atau penduduk Iya. gak ada orang yang baik, Nah. karena wong api wong gak rusak tok, maka adab Allah akan turun. Nah Seperti itu makanya disitulah kita itu yang tadi saling memaafkan. Ada orang membuat sesuatu yang tidak baik, ya udahlah kita yang buat sesuatu yang tidak baik, kita buat sesuatu yang Baik. yang lebih baik, karena itu disitulah kita itu mau merubah lingkungan dengan sesuatu yang baik. di Kita kan- antaranya Nah, salah satunya kalau kita kepingin merubah lingkungan itu menjadi baik, di antaranya dengan podcast Ustadz Boy seperti ini. Nah, itu. Iya kan? Ini kan salah satu Ya. cara merubah lingkungan Iya, iya. circle menjadi soleh katanya. Circle-nya Iya. menjadi soleh. Karena circle-nya soleh, insya Allah kita semua benar. ketularan. Benar. Apa benar. ketularan itu? Ketularan itu Pencipratan. bukan wabah ya. so makanya apa itu yang saya mau sampaikan tadi itu tentang yang apa itu kita itu bisa yang sesuatu yang kecil kayak gini yang Iya. kita membuat, mungkin ada orang yang nonton itu bisa itu terasa dengan hatinya dia itu bisa jadi. Ada manfaat. Ya, walaupun kita itu yang dekat sini itu belum tentu kita itu sempurna. Iya. Tapi di dalam konsep belugh anni walau ayah, sampaikanlah walau ayah. Mungkin ada orang yang akan ikutlah, Iya. dan akan itu bisa jadi bermanfaat kepada orang-orang Khairun nas yang anfa'uhum fa'ahum linnasi. Semoga benar. acara kita, channel kita menjadi channel yang bermanfaat, khususnya bagi kita, umumnya bagi para pendengar-pendengar. Amin, insyaallah. Monggo, Pak Amin. Bos. Ya, monggo. Oke, untuk menutup, sebelum kita tutup pembahasan yang begitu hangat, Ustadz, Hangat apa hot? hot dan hangat, Kan tadi ada gunung-gunungnya ada tadi. gunung-gunungnya, makanya hot itu Makan Ustadz ya. preman, bahaya. Harus dijelaskan. Sebelum kita tutup, Ustadz untuk memimpin doa buat semuanya. Amin, amin, amin. Channel Ustadz Boys, semoga menjadi manfaat buat Amin, semuanya. amin. Monggo Ustadz. Amin. Marilah. Ya. Sebelum kita itu mengakhiri dengan doa, mau cuman mengingatkan ya. Tadi itu saya lagi cicip kopi itu, enak banget. Kopi mana ini? Ini kopi Boys. Kopi boy. Le- Kalau beli di mana itu? Kalau mau cari kopinya ini di Bekas Baru. Toko bekas Oh, baru. bekas baru. Daerah mana itu, Bos? Ororodo. Sudah. Oh, Rorodowo. Saya kira daerah sudah. Oh, Rorodowo. Oh, Rorodowo itu apa itu? Bandung, Jakarta? Malang Oh, pasti. Malang ya. Ya, ngalam. Siap, ngalam. Boys. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih banyak ya, Gus Ya, ya. terima kasih Ya, Bosa ya. telah datang di channel kami. Semoga channel kami akan lebih tambah barokah lagi. My pleasure. Marilah. Ala ruh biwasi'ah. Amin, amin, amin. Marilah kita tutup acara ini dengan suratul Fatihah. Semoga kita semua yang di sini juga para pendengar sama-sama mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah liridhali ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Qur'anil azim bi sirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.